Oke, hari ini kita akan baca Roma pasal 2, hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kita pause dulu kali ya. Jadi di sini em, baik itu orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Muslim, orang siapapun itu ya, ateis, apalagi terutama yang berbicara dia mengikut Kristus, tidak seharusnya kita menghakimi orang lain. Beda ya, menghakimi sama mempoint out em, kepercayaan gitu. Kalau menghakimi itu kayak belum kita mungkin dengar ceritanya atau belum, pokoknya kita anggap ini orang pasti, misalkan contohnya kita punya teman kerja atau teman kampus yang wah, ini orang pasti berbuat jahat nih. Padahal kita belum kenal banget orangnya, atau kan kita nggak tahu kenapa dia melakukan hal seperti itu gitu. Jadi penting bagi kita juga untuk mengerti point of view orang lain. Cuman memang kalau mengenai kebenaran ya memang ada yang absolut ya. Nggak semuanya hal yang mengenai subjektif gitu. Dan di sini juga belajar hmm, jangan sampai kita menganggap bahwa Tuhan udah berbuat baik dan juga Tuhan sudah menunjukkan um, His mercy atau kasih karunia-Nya, tapi malah kita menganggap kayak oh berarti kita baru bisa berbuat ya, nanti ada yang juga ngebahas di Alkitab kayak kalau gitu kita berbuat jahat aja, jangan kita anggap sepi kemurahan Allah gitu, jangan kita anggap bahwa Tuhan itu bisa dipermainkan. Tuh. Ini menegur aku juga sih untuk gak mempermainkan Tuhan tapi serius gitu sama hubungan kita sama Tuhan. Nah, sama kayak kalau kita pacaran juga sih, atau kita sama teman kita gitu, kita nggak mungkin kan nganggap kayak karena mungkin kayak kita telat sekali gitu, terus bisa kita kayak mungkin dia ngerti oh ya udah nggak apa-apa, nextnya jangan telat lagi. Tapi berikutnya kita dengan sengaja, dalam artian kita udah tahu kita bisa telat tapi kita nggak take time gitu, bukannya spare time, bahkan malah nggak make time gitu untuk, karena kan special person kita special treatment kan. Berikutnya kita lanjut lagi. Ia akan Tuhan, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi kita belajar bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah baik, Tuhan itu kan baik ya, Tuhan itu adalah kebaikan itu sendiri. Jadinya yang keluar dari kehidupan kita adalah kita ingin dan rindu untuk berbuat baik, karena ya itu yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang Allah Bapa eh, pasti mau dan perintahkan. Allah Bapa itu Allah, dan Allah itu baik gitu, dan Tuhan itu baik. Dan ini agak berbeda sama apa yang mungkin diajar oleh dunia ya, di ayat yang ke-7, sorry, ayat yang ke ayat ke-8. Di sini kita baca bahwa oh, dunia tuh sering banget bilang kayak carilah, find your own happiness contohnya, carilah
kebahagiaanmu sendiri. Carilah apa yang menurutmu baik gitu. Tapi di Roma ini dibilang bah orang-orang yang mencari kepentingan itu sendiri akan mendapatkan murka dan geram dari Tuhan. Dan yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kalimat. Balik lagi, salah satunya adalah kekudusan. Ini yang sering banget menjadi topik yang sangat hangat di kalangan anak muda. Untuk kita jaga kekudusan, bukan hanya ngomongin tentang seks di luar nikah, tapi juga ada mengenai jaga pikiran kita dari pornografi, dari keinginan jahat, tidak mengingini pasangan orang lain dan segala macam. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Di sini dibilang tentang keadilan Tuhan ya. Baik dia berbicara dan confess, menyatakan bahwa oh saya percaya Yesus, saya pengikut Yesus, tapi Tuhan itu adil. Itu dia di mana kita bisa ngeliatnya ya, kita bisa ngeliat dari setiap apa yang kita pilih itu pasti punya konsekuensinya gitu. Gak mungkin orang naruh garam tiba-tiba rasanya jadi manis. Pasti orang kalau taruh garam pasti rasanya agak sedikit-sedikit asin, mungkin tergantung seberapa banyak garam yang diberikan. Dan di sini juga Allah tidak memandang bulu. Tidak hanya tentang konsekuensinya gitu, tapi kebaikan Allah juga nggak memandang bulu loh. Dalam artian kebaikan anugerah umum Allah ya. Contohnya mau kita percaya Tuhan, mau kita nggak percaya Tuhan, mau kita ngelakuin kehendak Tuhan, mau kita ngelakuin kehendak kita sendiri, atau kehendak budaya kita, atau kehendak orang-orang tertentu, matahari tetap bersinar untuk setiap orang kok, nggak terkecuali. Hujan merata kok, nggak nggak cuma yang dapat berkat, nggak, bahkan justru malah banyak orang yang kalau ngomongin tentang berkat material, ada orang-orang yang nggak ikut Yesus tapi juga dapat berkat itu gitu. Tapi ya kita tahu ada anugerah khusus keselamatan itu yang memang hanya ditawarkan di dalam Yesus Kristus. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Jadi hukum Taurat tuh yang salah satunya tuh yang bukan salah satunya, hukum Taurat tuh 10 perintah Allah gitu. Yang melakukan, ingat back again, yang melakukan. Ini juga merefleks pada diriku ketika kita bertobat. Kadang-kala mungkin kita ngerasa kok hukum Taurat tuh berat banget gitu ya. Jangan sesimpel yang jangan mengingini sesamamu, kepemilikan sesamamu gitu. Wah itu susah juga loh. Kadang-kadang kita kan ngeliat, rumput tetangga lebih hijau gitu dan segala macamnya. Lanjut lagi. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dengan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah ini mungkin pertanyaan yang sering kali dilayangkan kayak, terus kalau orang-orang yang di pedalaman gimana dong? Apakah mereka akan dihakimi juga karena mereka nggak percaya dengan nama Yesus Kristus atau segala macam? Di sini aku mungkin dapatnya hmm, hukum Taurat itu udah ditaruh sih di masing-masing hati kita. Nanti ada ayatnya. Oh, di ayat 15, aku lanjut dulu ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sih, jadi orang-orang yang mungkin belum bahkan belum mendengar tentang Kristus gitu, nama Kristus ataupun apa yang Yesus Kristus lakukan kayu salib untuk mati untuk seluruh umat manusia gitu, bukan cuma buat orang Kristen tapi buat semua orang. Di sini eh, menunjukkan sekali lagi keadilan Allah gitu, bahwa Allah akan menghakimi sesuai dengan apa yang dilalui gitu. ah,
Aku pribadi nggak tahu gimana prosesnya nanti penghakiman itu sendiri. Cuman aku tahu Allah itu adalah adil tadi ya. Jadi dia nggak akan menghakimi orang lain porsinya semua sama pukul rata gitu. Enggak, masing-masing juga berbeda. Karena kenapa? Karena masing-masing punya umur yang berbeda dan juga masing-masing punya terpapar dan juga merenungkan firman Tuhan itu berbeda-beda. Tetapi kalau yang udah mengenal firman Tuhan ya pasti udah tahu dong harusnya keselamatan itu hanya dapat dari Yesus Kristus. Tapi kalau misalnya mereka yang mungkin nggak bahkan mendengar atau bahkan nggak tersentuh teknologi untuk mendengarkan melalui YouTube, melalui Instagram atau melalui sosial media manapun, ya Tuhan nggak akan menghakimi mereka dengan cara yang sama seperti kita yang udah tahu tentang Kristus. Gitu. Lanjut. Nah ini, hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Nah di sini ceritanya tentang orang Yahudi, tapi sebenarnya salah satu hal yang lainnya yang ingin ditekankan adalah um, ritualisme, ritual, atau apapun yang kita lakukan sebenarnya, performa kita, tindakan kita itu tidak menyelamatkan. Kita baca ya. Ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Adakah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat. Tetapi yang melanggar hukum Taurat, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amen. Jadi di pasal yang pasal, jadi di perikop yang ini tuh uh, orang Yahudi tuh ngerasa mereka tuh spesial gitu pada zaman itu karena mungkin juga sejarahnya kan mereka umat pilihan Allah ya. Umat pilihan Allah dalam artian maksudnya gini, dari banyak kaum, ras, dan suku, eh, orang Israel yang dipilih untuk menjadi umat pilihan gitu. Umat pilihan itu maksudnya apa? Umat pilihan yang nantinya kalau kita ketahui juru selamat yang tadi aku bilang Tuhan Yesus Kristus itu akan lahir dari mereka, dari keturunannya eh, orang Israel gitu, orang Yahudi, sorry lebih tepatnya. Nah, jadi karena hal itulah mereka ngerasa kayak, oh Tuhan tuh kita tuh kayak kakak tersulung gitu, kayak wah em, kayak semacam eh, kayak contohnya apa ya? Mungkin kita diadopsi gitu sama keluarga orang kaya gitu, tapi ternyata ada orang lain yang nanti diadopsi, sorry mungkin kita adalah anak orang kaya gitu, tapi ternyata orang kayanya tuh pengen mengadopsi orang lain gitu di luar daripada apa yang udah ada di rumah itu anaknya gitu. Karena mungkin dia ngeliat ada anak yang di luar yang kayak wah hidupnya nggak jelas untung lantung kasihan gitu kan akhirnya diadopsi lah. Tapi ternyata orang kaya anak orang kaya ini nganggep kayak anak yang diadopsi ini yang less fortunate lah yang nggak terlalu beruntung ini kayak wah ini
kayak kalau secara value dia tuh setengah gue tuh lebih, ya lebih penting gue lah ketimbang punya anak gitu. Tapi itu yang nggak disadari gitu, justru malah kasih yang dimiliki oleh orang kaya ini kepada anaknya dan juga kepada anak yang baru diadopsi itu sama-sama dikasihi gitu. Kalau kita ketahui, kadang kita ngerasa gitu di dalam hidup kita, Tuhan kok kayaknya Tuhan lebih favor dia ya ketimbang aku. Atau apapun itu gitu. Sebenarnya Tuhan nggak favoritin siapa-siapa sih. Tuhan sayang kita semua. Dan once again mungkin ada pertanyaan kayak, lah terus kok gitu kok banyak ada peperangan dan segala macem. Again, eh, karena kita punya free will atau kehendak bebas, nggak semua yang terjadi ini karena Tuhan. Contohnya, perang. Itu pilihan manusia. Gitu. Ketika manusia tidak ingin mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka mereka melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Gitu. Dan again, dibilang di sini orang Yahudi yang sejati dalam artian di sini um, tadi ya, anak Tuhan yang sejati, anak, karena kita semua tuh anak-anak anak-anak Allah gitu. Kita tuh di adopsi ke dalam keluarga Tuhan, keluarga Allah gitu. Kita yang wretched ini, yang tidak berguna, yang penuh dosa, tapi di sini Tuhan bilang orang-orang yang benar-benar merupakan anakku, mereka akan melakukan kehendak Tuhan. Mereka akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka gitu. Um, Mungkin hari ini ada yang ngerasa kayak, wah, um, kalau itu kalau secara hukum Taurat, aku udah jauh dong. Aku udah ngelakuin A, B, C, D, E yang dosa yang, wah, malu, memalukan lah gitu, yang nggak ini apa, nggak nggak yang things yang I'm not proud of gitu. Tapi di sini Tuhan ngingetin lagi sih ke aku kayak, bukan karena, ya first of all, bukan karena apa yang kita lakukan kita diselamatkan, tapi karena apa yang sudah Tuhan lakukan, dan Tuhan itu adil. Dia menyelamatkan semua orang. Tuhan itu sayang semua orang. His mercy is for everyone. Dan sekali lagi Tuhan gak pilih siapa-siapa. Tuhan gak pilih-pilih, sorry, Tuhan gak pilih-pilih. Tapi yang aku percaya, yang aku yakini, siapapun kamu, seberapa hancurnya mungkin hari kamu, ataupun seberapa dosa yang besar yang kamu lakukan, ingat bahwa kau gak terlalu jauh sih. Itu. Bahkan aku percaya di perikop ini, Tuhan juga manggil orang-orang Yahudi yang merasa benar sendiri, yang mengedepankan hukum Taurat, sampai-sampai orang, bahkan tradisi-tradisi mereka, sampai-sampai orang tuh nggak bisa bernafas untuk lega karena tradisi yang terlalu mengekang. Tuhan juga memanggil kita semua, nggak terlepas siapapun. Bahkan teman-teman kita, teman-teman yang mungkin belum percaya Yesus, ini panggilan yang Tuhan sediain sih bagi kamu. Mungkin panjang, tapi the point of this passage atau intisari daripada poin ini adalah, sebenarnya upah dosa itu adalah maut gitu. Kita tuh pantas banget sebenarnya untuk di kayu salib itu, bukan Tuhan Yesus gitu. Kita tuh pantas untuk neraka yang kekal gitu. Mungkin orang nggak suka bahas neraka, tapi percayalah neraka itu adalah sebenarnya bukan kemauan Tuhan, tapi neraka itu adalah keinginan kita untuk hidup terpisah dari Tuhan, terpisah dengan melakukan apa yang mau kita mau gitu. Itu neraka.
Dan sebenarnya yang Tuhan mau adalah kita bersekutu bersama Dia di dalam kerajaan Dia di surga gitu. Tapi karena kita mau ngelakuin masing-masing sendiri, ya mungkin bagi teman-teman yang mungkin masih bingung kayak ini Tuhan Yesus terpercaya atau enggak sih? You can read the gospel. Kamu bisa baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan sebagai mungkin kalau kamu nggak percaya banget tentang Alkitab, ya baca aja just read it as a historical figure sebagai figur sejarah yaitu Yesus. Tapi berikanlah kesempatan buat Alkitab itu untuk menjelaskan Alkitab itu sendiri ya, jangan pakai interpretasi kita yang semau maunya kita enggak. Biarlah Alkitab menerjemahkan Alkitab. Last but not least, God bless you, God loves you, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyayangi engkau. Engkau nggak terlalu jauh. Aku pun pribadi pernah ngerasa jauh. Dan mungkin sekarang pun kadang-kadang aku juga ngerasa kayak jauh dari Tuhan. Tapi poinnya adalah fokus kepada apa yang Tuhan lakukan sih. Mau kita sejauh apapun, ingatlah 2000 tahun yang lalu di Kalvari, Tuhan hadir untuk menebus dosa kita. Dan ketika kita melihat hal itu, kebaikan itu, dan juga kebenaran itu terutama akan membebaskan kita. Oke, okay, thank you Tuhan. Kita doa. Tuhan terima kasih buat kesempatan hari ini. Bagi siapapun yang menonton mungkin yang sampai di akhir, Tuhan terima kasih buat kesetiaan mereka mendengarkan. Bapak bantu mereka untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan Yesus kita akan dihukum. Tapi karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun lalu, menebus dosa, menanggung beban dosa yang dilakukan oleh umat manusia, maka kami dapat dimasukkan ke dalam keluarga Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang ditinggalkan oleh Bapa di kayu salib, itu yang Yesus lalui, yang Tuhan Yesus lalui, agar kami semua dapat tidak terlepas dari Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan yang berikan setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye bye.